Jangan lupa teman-temanku semua, kalian subscribe, tanda lonceng, dan like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pelumas, yaitu khususnya sistem pelumas pada mesin engine ataupun engine diesel. Langsung saja, sebelum kita jauh ke cara kerjanya, fungsi lubricating system ya. Apa sih fungsinya lubricating system? Kenapa sebuah engine harus dikasih lubricating ataupun dikasih pelumas? Dimana pelumas ini berfungsi untuk melumasi komponen-komponen yang bergesekan ataupun bersinggungan. Dengan tujuannya apa? Yaitu untuk mempertahankan umur dan daya tahan komponen. Karena kita sebagai pemilik unit menginginkan sebuah engine dengan performa yang bagus serta ketahanan komponen yang lama. Sebelum kita ke pembahasan cara kerja sistem pelumas engine diesel, kita akan membahas komponen-komponennya terlebih dahulu. Komponen utamanya yang pertama adalah oil pan. Oil pan ini terpasang di bagian bawah sebuah mesin ataupun engine, biasanya di mounting ya. Dia berfungsi untuk menampung oli yang akan disirkulasikan ke sistem atau sebagai pelumas. Kemudian ada strainer. Dia di strainer dipasang sebagai inputan dari pompa oli. Nah, fungsinya apa? Oil strainer ini difungsikan sebagai penyaring partikel-partikel besar ataupun kotoran yang ada pada oli, sehingga dia tidak akan terbawa ataupun terhisap ke dalam oil pump. Dengan tujuan apa? Untuk menjaga oli yang bersirkulasi ke dalam sistem tetap terjaga kebersihannya. Selain itu, untuk daya tahan daripada oil pump. Nah, oil pump ini sendiri dia difungsikan untuk mensirkulasikan oli yang ada di oil pan ke komponen-komponen ataupun ke sistem lubricating. Kenapa harus dikasih oil pump? Dimana oil pump ini dia menghasilkan pressure dan mampu mendorong oli dari oil pan menuju ke sistem. Jadi kekuatan ataupun kemampuan oil pan ini harus diperhatikan, karena salah satu kerusakan pada engine disebabkan karena lubricating. Apabila performa dari oil pump kurang, maka kemungkinan besar supply yang ke dalam sistem pun akan berkurang, yang berakibat fatal apabila komponen-komponen tidak tersuplai oli dengan sempurna. Main relief valve. Apa sih main relief valve? Kenapa harus dikasih ataupun ada komponen tersebut? Main relief valve di sini dia difungsikan untuk mempertahankan ataupun untuk membatasi daripada pressure yang dihasilkan oleh oil pump. Jadi pressure yang disirkulasikan ke dalam sistem pelumas diatur oleh main relief valve. Jadi pressure yang ada di dalam sistem itu tekanannya konstan, flow-nya konstan. Selanjutnya pendingin atau oil cooler. Nah, pada umumnya untuk unit-unit alat berat ataupun engine-engine besar, dia sudah dilengkapi dengan oil cooler. Apa sih fungsinya oil cooler?
Dia berfungsi untuk mendinginkan oli yang disirkulasikan ke sistem. Dia biasanya terpasang di silinder blok pada sebuah engine ataupun di dekat radiator. Dia kalau yang di dekat radiator menggunakan pendingin udara, sedangkan yang di dalam blok engine dia memanfaatkan dari water coolant ataupun dari air pendingin engine. Selanjutnya adalah oil filter. Nah, oil filter di sini dia berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa oleh oli serta menyaring partikel-partikel yang sangat kecil yang terkandung dalam oli, sehingga oli yang disirkulasikan terjaga kebersihannya. Apa tujuannya dikasih oli selain untuk menjaga kebersihan dari oli? Karena pada komponen engine terdapat beberapa lubang hole. Dia berfungsi sebagai lubricating. Apabila oli di dalam sistem kebersihannya tidak terjaga, maka kemungkinan ataupun akibatnya lubang-lubang yang sangat kecil tersebut akan buntu, sehingga lubricating pun akan terhalang dan mengakibatkan kerusakan maupun keausan pada komponen-komponen yang tidak teraliri oleh oli. Oke, mungkin rekan-rekan semua sudah mengetahui apa saja komponen-komponen utamanya. Sebenarnya masih banyak komponen-komponen pendukung, tapi komponen tersebut wajib ada pada sebuah engine dan wajib berfungsi dengan normal. Sistem pelumas mesin diesel. Saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini adalah oil pan. Di sini oil pan. Ini oil pan terletak di paling bawah pada sebuah engine. Nah, ini untuk tampungan oli ya, kapasitas olinya di sini. Ini adalah strainer. Dia strainer terpasang di suction pada pompa oli. Terus setelah oli dipompa, main reliefnya ada di sini. Pada aktualnya banyak main relief valve dia terpasang satu kesatuan dengan oil pump. Di sini dia membatasi. Jadi ketika di sini pressurnya sudah over, nah dia ini bekerja, kemudian dikembalikan lagi ke dalam oil pan. Selanjutnya kemana? Selanjutnya adalah setelah itu aliran dialirkan ke oil cooler. Nah, di sini dia memanfaatkan air pendingin radiator ataupun water coolant sebagai media pendingin dari oil cooler. Kemudian dia dialirkan lagi ke regulator valve. Nah, di sini dia juga mengatur ke beberapa titik ya. Ada yang diteruskan ke FIP, ada yang ke filter, kemudian ada yang di bypass. Yang pertama dia adalah dialirkan ke filter sini. Nah, apa saja fungsinya si regulator ini? Di sini juga terdapat sebuah valve bypass, di mana ketika terjadi kebuntuan pada oil filter, maka
untuk menghindari suplai oli berkurang ke dalam sistem, maka bypass valve dia akan bekerja. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan pressure flow oli ke dalam sistem, tidak dibuang ke dalam tangki. Selanjutnya di sini adalah oil gallery, kemudian ada yang dialirkan ke crankshaft, ke connecting rod dan ke piston. Kemudian di sini ada yang ke FIP, ada yang ke turbo charge, ada yang ke timing gear, kemudian yang terakhir ini adalah area cylinder head. Apa saja area cylinder head itu? Ada cam follower, rocker arm, valve in dan valve exhaust. Ada juga push rod. Nah, untuk teman-teman semua, maka dari itu kebersihan oli, terus kemudian kemampuan komponen dan kondisi komponen itu sangat menentukan performa engine. Jadi lakukanlah penggantian oli sesuai manual book tiap-tiap engine ataupun tiap-tiap unit. Karena apa? Setiap unit mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Meskipun dalam satu produk dan tentunya untuk produk-produk yang lain, merek-merek yang lain pun dia mempunyai standarnya masing-masing, sehingga sangat disayangkan apabila kita hanya asal mengganti tanpa memperhitungkan manual book ataupun panduan yang diberikan oleh produsen. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun ingin sharing, silahkan tinggalkan komen. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.